semangat anak-anak muda untuk membangun bangsa. Iya. Kita harus awali dari daerah terkecil tentunya ya. Siap. Dari desa, kemudian kita bisa juga masuk ke ranah yang lebih besar lagi, Iya. skalanya kabupaten. Siap. Nah, jadi kemarin itu di saat kami alhamdulillah dipercayakan oleh masyarakat, kemudian yang hal pertama yang kami lakukan adalah melihat potensi yang ada di desa Hungayonaa. Betul. Nah, saya melihat ada semak belukar dan seperti rawa yang Siap. kemudian sebelumnya ada penggarap masyarakat. Nah, itu potensi alam ini yang kemudian kami mencoba untuk berinovasi, melahirkan wisata desa yang Siap. mungkin banyak orang sudah tahu. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip. Edisi Jumat ya, 16 September 2022. Bang Jago lagi bertandang ke Tilamuta, Kabupaten Bualemo, ya sambil menikmati kampung halaman juga ya. Ini dari istri Bang Jago. Jadi di sela-sela pulang kampung, Bang Jago ketemu dengan ayahanda. Ini sahabat Bang Jago juga, Bang Wisnu. Beliau merupakan ayahanda Hungayonaa yang dikenal pemuda energik dan juga pengusaha. Jadi assalamualaikum Bang Wisnu. Waalaikumsalam. Sehat Bang Wisnu? Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi gimana ini kabar Bang Wisnu? Ya, alhamdulillah sehat-sehat, walafiat dan Siap. masih bisa menjalankan rutinitas sehari-hari. Iya. Dan menjalankan tugas negara tentunya sebagai kepala desa. di Luar biasa. Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo. Siap Bang Wisnu. Bang Wisnu jadi gini ya. Ini kan Bang Jago juga ini baru pertama kali ya menjalin podcast bersama Bang Wisnu. Ini juga merupakan ayahanda. Ya. Ayahanda dan juga anggota himpunan pengusaha muda yang juga saat ini menjabat sebagai ketua ya. Kebetulan saya ingin perkenalkan dulu bahwa Ya, siap. eksistensi saya di HIPMI, Ya. menjadi anggota HIPMI itu di masa kepemimpinan Bang Riang Kono Iya, sebagai Bang ketum Rian, siap. Provinsi Gorontalo, Iya. di mana ketum untuk BPC HIPMI Kabupaten Bualemo saat itu Wahyudin Moridu. Iya. Terus sampai ke 2017 kemarin sebenarnya saya sempat bertarung juga, Iya. tapi karena lebih memilih sebagai ayahanda, Siap. maka yang terpilih pada waktu itu Wawan Bokings sebagai Wawan. ketum BPC, dan untuk ketum BPD Bang siapa ya? Istrinya Ibu Sartika Dewi Emil. Oh, Pak Rion. Ya, Bang Rion. Bang Rio, ya Bang Rio, Rio, terus ya. mengawal sampai dengan detik ini, alhamdulillah di periode ketiga ini Bang Ciko Uno, Ya. dan juga ketua untuk BPC Bualemo saat ini M. Jainuddin. MJ Jainuddin ya. Jainuddin. Jadi Dan kalau saat ini saya sebagai ketua bidang kompartemen Ya. bidang pertanian di BPD HIPMI Provinsi Gorontalo. Luar Sama-sama biasa. dengan Bang Jago juga. Kita pengurus betul. HIPMI, BPD. Jadi pas juga dengan wilayah ya. Iya. Ini pertanian. Jadi Iya. menanam ya. Iya. Jadi begini Bang Wisnu. Ini kan bukan hanya pengen menggali ya. Iya, betul. Bang Jago tahu ya. Bang Wisnu ini seorang bukan tokoh masyarakat, tapi menjadi dikenal juga tokoh pemuda, Iya. energik, apalagi sebagai ayahanda Hungayonaa bisa menciptakan ini tempat wisata yang sangat dikenal juga. Iya, Itu seperti apa sih, Bang Wis, kalau Ya. dilihat? Jadi memang semangat anak-anak muda untuk membangun bangsa
Iya. Kita harus awali dari daerah terkecil tentunya ya, Siap. dari desa, kemudian kita bisa juga masuk ke ranah yang lebih besar lagi, Iya. skalanya kabupaten. Siap. Nah, jadi kemarin itu di saat kami alhamdulillah dipercayakan oleh masyarakat, kemudian yang hal pertama yang kami lakukan adalah melihat potensi yang ada di desa Hungayanaa. Betul. Nah, saya melihat ada semak belukar dan seperti rawa yang Siap. kemudian sebelumnya ada penggarap masyarakat. Nah, itu potensi alam ini yang kemudian kami mencoba untuk berinovasi, melahirkan wisata desa yang Siap. mungkin banyak orang sudah tahu. Ini kalau sudah dilihat ya, ini sudah berapa tahun sih atau berapa? Ya, alhamdulillah saya sudah di Kalau tahun dilihat. kelima Iya. dan akan berakhir di Januari tahun 2024. 2024. Iya, Tapi Januari. kalau Bang Jago lihat, pasti masyarakat bisa lebih percaya lagi karena bukan hanya melihat dari segi ini ya, Ya. pemerintahan, tapi Bang Wisnu juga, ya, ini sahabat juga Bang Jago. Iya, siap. Tapi gini, Bang Wisnu, ini kalau untuk pengangkatan Bang Wisnu ini sebelumnya ini dari tahun berapa sih sampai bisa jadi ayahanda seperti ini? Ya. Gitu. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa saya terpilih tahun 2017. 2017. Ya, Pilkades 2017 yang awalnya memang saya hanya sebagai ketua panitia dulu, ketua panitia Pilkades. Namun Iya. kemudian saat itu banyak masyarakat yang kemudian menginginkan saya untuk bertarung, Iya. kenapa tidak jadi calon kepala desa saja. Calon Ya. kepala desa. Dan itu 4 kali saya didatangi. Iya. Nanti yang keempat saya kemudian pasrah. Pasrah ya? Karena masyarakat Jadi masyarakat meminta. Iya, jadi dari situlah ya udah Iya. mau tidak mau kan, yang tentunya permintaan masyarakat ini yang kemudian membuat saya mau tidak mau harus bertarung. Mau itu menang ataupun kalah. Jadi prinsipnya kemarin itu karena permintaan masyarakat ya sudah saya Jadi ikhlaskan Ya. saja, tapi serah diri kepada Allah betul juga ya. seperti itu. Karena semua itu tergantung dari yang Sang Maha Kuasa. Betul sekali. Iya. Jadi Bang Wisnu bisa Bang Jago ngopi dulu. Oh, udah. Ini Silakan, kan santai kita. ini ya. Ini Bro, Bang Jago sementara diskusi santai ya. Ini sambil ngopi juga di warkop. Nah, Apa jadi ini? ya jadi gini. Ini ada gambar ya, Iya. gambar shadow. Saya perlu sampaikan bahwa alhamdulillah di Desa Hungayanaa di tahun 2020 kemarin Iya. kita sempat kerjasama antara destinasi wisata desa dengan Pulau Cinta. Ya. Ya, dengan Pulau Cinta yang kemudian tempat ini adalah gedung Dekranasda milik pemerintah daerah yang kemudian kita bercita-cita dengan ownernya Pulau Cinta untuk Bang Tony. menjadikan ya Joshua Mas atau Joshua. Mas Joshua. Ya, Oh Mas iya, Joshua. sahabat Bang Jago juga Ya, itu. jadi kemarin itu kita punya impian, cita-cita bersama bagaimana gedung ini kita bisa manfaatkan. Iya. Kemudian terletak di Desa Hungayanaa juga. Betul. Ya, kenapa tidak? Saya Iya. memfasilitasi dan ini perlu saya sampaikan adalah gambar dari 2 orang bule. Lily sama Brian. Ini gambar seperti ini. Iya, gambar seperti ini. Jadi memang ada beberapa Iya. gambar, bahkan saya sempat disomasi oleh pemilik Rumah Karao. Iya. Pak Agus Lahinta ya. Bang Agus Ya, Lahinta, ya. betul. Karena memang kemarin itu ada gambar yang kemudian menurut beliau itu gambar punya hak ya. Iya, punya hak. Milik dari Klaim hak kayak ru- copyright apa semua. Rumah Karao Yes, yang klaim hak kemudian kita. alhamdulillah kami sudah mengkonfirmasi bahwa ini hanya sebagai bentuk apresiasi saja Iya. dari pelukis. Dia melihat, kan dia tanya, kira-kira apa sih lukisan yang bisa kita lukis di sini. Jadi kami berikan beberapa referensi ya, seperti Iya. Karao. Kalau ini Siap. kan jagung ya, Iya, jagung jagung. di atasnya. Jadi ada kemudian komoditi perikanan yang Iya. kemudian ini yang dilukis oleh Lily sama Brian. Lily Dan sama Brian, bisa ya. diakses juga di IG-nya Brian itu Tajrots ya. Dia Iya, jadi ini bisa di ini juga ya. ya Dilihat di di IG IG-nya. Tajrots. Tajrots, siap. Dia salah satu pelukis dari Amerika Iya. yang cukup terkenal. Luar bahkan biasa. Bisa keliling dunia dengan melukis-melukis itu ya. Iya. Dia sama Lily ini memang salah satu pasangan yang di mana Lily mendesain, terus Tajrots yang Yang bisa menyempurnakan juga ya. menyempurnakan Wah, apa yang didesain oleh Lily, dan ini hasilnya. Dan Luar perlu saya sampaikan untuk mereka berdua, kalau misalnya ada pemirsa yang tertarik untuk Iya. mendatangkan mereka, itu satu gambar seperti ini $200. Iya. $200. Dan perlu saya sampaikan selebriti kenamaan Iya. di Amerika pun itu Bisa. pernah menggunakan jasa mereka untuk melukis di kamar, rumah. Wow. Jadi seperti itu. Jadi kalau Bang Jago bisa panggil juga untuk melukis studio Bang Jago bisa ya? Iya. Nanti saya kasih kontaknya Lili. Alright. Jadi ada nomor WA-nya Lili juga ya.
Jadi ini bro ya, ini kita saling santai bersama santai Ayah Wisnu juga. Ayah, ini juga Bang Jago mau tanya. Ya. Bang Wisnu ini kan selaku anggota HIPMI yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Siap. Ini terkait dengan adanya kenaikan BBM. Ya. Biasanya kan masyarakat sekarang, apalagi kemarin kan demo. Ya, Ya. betul. Kalau menurut Bang Wisnu juga ini dari kacamata Bang Wisnu sebagai aparatur desa gitu. Ya. Ya, jadi memang begini. Alhamdulillah ya, Siap. saya bisa bergabung dengan HIPMI Gorontalo dan Iya. di HIPMI itu ada beberapa kajian-kajian seperti yang kita ketahui ada di grup. Memang ada beberapa dampak yang terjadi ketika kenaikan BBM ini kemarin diputuskan oleh Presiden. Iya. Yang perlu saya sampaikan, dampak pertama adalah daya beli masyarakat tertekan. Iya. Dan yang kedua tentunya tingkat inflasi yang meningkat. Bahkan ini bisa-bisa inflasinya di luar daripada target dari pemerintah itu sendiri. Nah, akan tetapi sebagai pemerintah desa nih ya, kami juga mendapatkan edaran bahwa ada bantuan-bantuan khusus yang diberikan kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak daripada kenaikan BBM ini. Sehingganya ada plus minusnya sebenarnya Bang Jago. Kayak ya. BLT. Iya, kayak BLT, bantuan langsung tunai yang kemudian ini menjadi sisi positif lainnya yang kemudian membantu masyarakat secara tidak langsung. Nah, namun pada prinsipnya seperti yang demo-demo itu pasti tentunya sebagai agen of control sosial dari mahasiswa, kami apresiasi juga apa yang disampaikan oleh pemuda, mahasiswa, bahkan ada sejumlah ojol-ojol juga yang sempat kemarin mengeluhkan atas kenaikan BBM ini. Namun ya seperti itu, sebagai pengusaha tentunya kita harus secepat mungkin melakukan adaptasi-adaptasi terkait dengan kenaikan harga BBM. Iya, tapi gini, kalau Bang Wisnu menerima ya dengan keputusan Presiden ya. Ya, pada prinsipnya sebagai pemerintah tentunya kami mencoba untuk menyampaikan ke masyarakat. Iya, secara walaupun ada nilai negatif dan nilai positif yang kemudian ini kami formulasikan dengan adanya tertekan daya beli masyarakat. Ini kan juga aspek-aspek yang tidak mungkin kita pulihkan secepat itu. Tapi butuh proses. Iya, butuh proses. Tapi sejauh ini cukup adaptif juga masyarakat yang ada di kita. Tidak terlalu anarkis ya istilahnya. Betul. Karena kemarin kan banyak juga demo-demo yang ikut-ikutan. Tapi melihat ada sedikit gejolak, tapi dilihat dari mahasiswa sendiri atau ada penyusup kan. Jadi seperti itu Bang Wisnu. Oke, ini Bang Wisnu, ini terakhir ya. Siap. Ini kan dari segi Bang Wisnu sudah satu periode ya. Sudah mau mendekati satu periode pemerintahan kepala desa. Betul. Ini kalau dilihat untuk 2024, apa sikap Bang Wisnu untuk maju sebagai anggota DPR atau bertahan menjadi keinginan masyarakat? Jadi setelah saya menjadi kepala desa ya, tentunya ada beberapa pengalaman-pengalaman yang saya alami sebagai pemimpin, bahkan sebagai pejabat publik. Mungkin ini yang saya rasakan tidak sama yang dirasakan oleh orang lain. Tapi pada prinsipnya menurut saya seorang pemimpin itu pada dasarnya adalah mereka yang punya pengaruh, mereka yang punya inisiatif, mereka yang punya aktivitas-aktivitas di ruang publik yang kemudian mampu mempengaruhi orang banyak. Tapi yang saya lagi dalami adalah bagaimana menjadi pemimpin tanpa ada jabatan. Dalam artian menjadi tokoh masyarakat, karena saya sadari bahwa tidak selamanya saya jadi kepala desa. Tidak selamanya saya juga menjabat sebagai ayahanda. Namun setelah saya pelajari, pemimpin yang sukses adalah bagaimana mempersiapkan regenerasi kepemimpinan selanjutnya. Betul. Karena kalau kita mau jadi pemimpin terus-menerus tanpa ada regenerasi, tentunya roda pemerintahan akan berjalan seperti itu saja. Tapi kalau untuk rakyat masih meminta Bang Wisnu untuk, Bang Wisnu kalau bisa kepala desa, atau masyarakat meminta Bang Wisnu sebagai calon anggota DPR. Kalau untuk itu wakil rakyat. Kalau untuk itu belum ada tergambar sama sekali. Karena tadi itu saya pengen jadi orang yang benar-benar berguna, bermanfaat. Karena jangan sampai ketika mental itu tidak kita siapkan dan kita terlalu punya ekspektasi yang tinggi, itu bisa saja akan berefek pada mental kita, pikiran kita. Sehingganya saya pengen
hidup enjoy tanpa Iya. harus ada beban. Oh ini Tekanan. harus 2 periode. Oh ini harus naik lagi ke DPR. Iya, Itu iya, tentunya saya ingin menjauhkan dari mental-mental seperti itu, pola pikir seperti itu, tapi lebih pada bagaimana setelah saya jadi lepas dari ayahanda ini, ketokohan saya, partisipasi saya di masyarakat pada umumnya itu benar-benar ada keberlanjutan meskipun tidak ada jabatan. Mungkin seperti luar biasa. Ini, jadi ini bro, diskusi santai bersama ayahanda Hungayona, Bang Wisnu. Bang Wisnu ini terakhir ya. Ya, siap. Ada nggak harapan kepada masyarakat, khususnya yang ada di wilayah Bang Wisnu? Siap. Jadi untuk desa Hungayona, penyampaian untuk kepada Bang Jago, supaya bisa lebih ini kan dengan adanya kenaikan BBM, atau untuk menjelang persiapan ya untuk 2024 atau ya menjelang inilah kayak BBM dengan kenaikan, harapan kepada masyarakat. Ya, khususnya. jadi terima kasih banyak ya Bang Jago ya sudah hadir di tengah-tengah masyarakat Desa Hungayona tentunya. Dan ini sangat kami apresiasi kedatangannya. Saya lebih pada jargonnya ini podcast Bang Jago, bangun fakta bukan gosip. Jangan gosip. Nah, jadi kebanyakan masyarakat itu kadang lebih percaya pada gosip ketimbang fakta-fakta di lapangan. Sehingganya kebanyakan kita banyak bermasalah, terhasut dengan fitnah-fitnah, dengan komentar-komentar netizen yang beragam yang mungkin mempengaruhi mentalitas kita. Sehingganya mungkin kita lebih faktual lagi, lebih melihat kenyataan saat ini dan lebih beradaptasi lagi dengan perubahan-perubahan yang bahkan kami sebagai pemerintah sudah punya perencanaan anggaran untuk pemerintah desa itu sendiri. Dengan adanya kenaikan BBM tentunya ada penyesuaian-penyesuaian di sini. Sehingganya hal yang paling penting saat ini adalah adaptasi dan kolaborasi. Itu saja dari saya. Jadi ini bro, jadi makasih juga ini ayah juga sudah. Ya, ini konten Bang Jago ini bersama Bang Jago, bangun fakta, jangan gosip. Jadi makasih nih ayah sudah saling ini bro. Jadi setelah Bang Jago diskusi santai bersama ayahanda ya, Hungayona yang ada power ya, maka Bang Jago pingin akhir bersama Bang Jago, bangun fakta, jangan gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.